Ayat kedua, Allahus Samad. Allah sebagai tempat bergantung semua makhluk. Menurut Al-Qurtubi, Samad bermakna zat yang menjadi tempat bergantung segala makhluk. Bagi Ibnu Arabi, Allahus Samad adalah pintu sufistik yang menyadarkan kita bahwa segala kebutuhan hanyalah kepadanya, menghapus ilusi kemandirian ego. Ayat kedua ini adalah jalur energi malaikat Mikail, sebagai malaikat pengatur rezeki dan unsur air dalam tubuh. Letaknya di antara pusar dan kelamin. Saat Anda membacanya dengan duduk bersila, kedua tangan di pusar, lalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, inilah yang akan terjadi pada dirimu. Getaran frekuensi batin yang selaras dengan aliran kehidupan. Rezeki batin Anda akan terbuka dan dipenuhi limpahan ketenangan, kesehatan, dan keberlimpahan batin. Ayat ketiga, Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah tidak memiliki sebab keturunan, sebuah makna metaforis bahwa tidak ada proses biologis dalam hakikat ilahi. Jalaluddin Rumi dalam Masnawi membandingkan lafaz lam yalid walam yulad dengan cermin tak terpecah. Pancaran cinta ilahi tidak terputus, tak terulang, dan tak terwariskan. Ayat ketiga ini adalah kunci malaikat Israfil sebagai penghubung kehidupan dan kesadaran. Letaknya di paru-paru kanan. Bacalah sambil menarik napas dalam-dalam. Tarik napas panjang sambil membaca lam yalid. Hembus perlahan sambil membaca walam yulad. Biarkan napas menjadi zikir hidup. Inilah yang akan Anda rasakan, menenangkan rongga dada, mengharmoniskan jiwa, menyadarkan hakikat keabadian. Hati akan merasakan kelapangan menerima semua takdir yang telah ditetapkan olehnya. Ayat keempat, Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tiada suatu pun yang setara dengannya. Al-Qushairi menyoroti bahwa kata kufuwan berarti setara dalam zat dan sifat, sedangkan Allah tidak dapat disetarakan. Ayat penutup surat Al-Ikhlas ini adalah milik malaikat Israel, sebagai malaikat penyeimbang unsur api atau amarah. Letaknya di depan otak kita, tepat di balik kening. Saat Anda membacanya sambil mengusap dahi, inilah yang terjadi pada diri kita. Ego dan amarah tertundukkan. Akal disinari kesadaran, menjadikan jiwa terjaga dari hawa nafsu, dan menyadarkan kehambaan total. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan jika setiap pagi atau malam kita menghidupkan keempat pintu ini dengan adab dan kesadaran. Kita akan merasakan ketenangan hidup, bahkan ketika dihadapkan dengan ujian atau masalah, karena terbukanya pintu-pintu penerimaan akan ketetapan Allah dalam hati kita. Kita akan senantiasa disinari oleh cahaya keikhlasan dalam setiap tindak tanduk perilaku keseharian. Dan secara spiritual, kita tumbuh seperi pohon yang berakar kokoh di bumi, tetapi pucuk-pucuknya menjulang ke langit. Sahabatku, sebagai penutup, surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek. Ia adalah mazmur tauhid, peta sufistik, dan jembatan antara lahir batin. Dengan menghidupkan setiap ayat melalui laku zikir, kita mengaktifkan sinergi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam diri. Semoga kita mampu mengamalkannya secara istiqomah dalam kehidupan, sehingga meraih berbagai keistimewaan dari surat ini. Silahkan bagikan video ini kepada yang lain, agar mereka juga memperoleh pencerahan yang berharga, manfaat yang tak terduga dari rahasia besar makrifat surat Al-Ikhlas ini.